Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Muhammad Rizky Purnama, NIM 258-20313. Dalam video ini, saya izin melampirkan jawaban saya atas ujian akhir semester untuk mata kuliah PSDA terpadu SA 5052 dengan dosen pengampu itu Pak Agung dan Pak Faisal. Jadi ketika ditanya sebenarnya apa sih mimpi saya terhadap atau terkait pengembangan SDA di Indonesia? Sebenarnya mimpinya tuh tidak muluk-muluk, sesederhana ketika kita punya 3 buah masalah besar di bidang SDA, yaitu ketika air kita kelebihan, ketika air kita kekurangan, dan ketika air kita tercemar. 3 masalah ini harapannya, mimpi besarnya adalah tiga buah masalah ini tuh bisa selesai gitu. Solusinya apa? Solusinya tergantung masalahnya itu apa. Misalnya katakanlah air kita kelebihan, banjir gitu kan, banjir bandang dan lain sebagainya. Ya udah, kita tanggulangi, kita mitigasi dengan baik. Katakanlah bikin reservoir, bikin tanggul, dan lain sebagainya. Air kita kekurangan, katakanlah di NTT, di daerah timur sana yang relatifly hujannya sangat rendah, gitu kan, curah hujannya rendah, tidak tinggi, ya kita bikin reservoir di sana gitu. Kita sejahterakan atau kita maksimalkan kebutuhan air di sana agar kita cukupi gitu. Terus yang ketiga, ketika air kita tercemar, ya benahi gitu. Ketika memang kita butuh sumber air yang bagus, sumber air permukaan yang bagus, ya kita bikin water treatment plant di sana. Nah, ketika 3 buah ini sudah tercukupi, itu mimpi besar saya, maka turunan dari 3 buah masalah ini tentunya bisa menjadi tercukupi juga, solusinya ada gitu. Nah, tapi memang pada kenyataannya kalau kita bicara kondisi sekarang gitu ya, 3 buah masalah ini solusinya ternyata nggak mudah gitu, nggak langsung ketemu tak gitu, nggak. Tapi ada beberapa kendala yang melatar belakangi dari pemecahan solusi itu. Katakanlah misalnya kondisi politik lingkungannya. Katakanlah kondisi masyarakatnya yang belum siap dalam tanda kutip. Katakanlah kondisi kondisi lain, misalnya sumber dayanya belum ada, sumber daya manusianya misalnya, atau sumber daya alamnya tidak mendukung juga, atau misalnya keserakahan manusia, misalnya kita butuh sumber air permukaan yang bagus, tapi dengan 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 sifat alami manusia, ya sumber air permukaan itu menjadi tercemar. Karena apa? Karena misalnya sampah-sampahnya dibuang ke sungai dan lain sebagainya. Lalu ketika kita bicara, misalnya kita butuh kuantitas air yang banyak gitu. Nah, tapi di satu sisi abstraksi air tanahnya terlalu banyak. Nah, masalah-masalah sirkular ini yang seharusnya itu bisa bisa menjadi apa ya, bisa menjadi fondasi untuk menyelesaikan 3 masalah besar tadi. Jadi ketika masalah-masalah sepele itu sudah bisa diselesaikan dengan baik, ya 3 masalah tadi, ya mimpi besar saya tadi, ya bisa tercukupi gitu, bisa bisa terjalani, bisa terrealisasi dengan baik. Nah, tentunya, hal yang selama ini saya pelajari di kelas PSDA terpadu, yang sangat-sangat penting untuk diterapkan ya adalah edukasi. Karena 3 buah sirkular masalah tadi itu semua berkutat di bidang edukasi. Masyarakat buang sampah sembarangan, ya kita edukasi biar nggak buang sampah sembarangan, disediakan tempat sampah, dan lain sebagainya gitu. Masyarakat A gitu kan, abstraksinya berlebihan, ya kita kasih tahu abstraksi berlebihan menyebabkan land subsidence, bisa timbul masalah baru, bencana banjir, dan lain sebagainya. Orang-orang di daerah sini juga nggak dapat sumurnya tidak sedalam Anda, dan lain sebagainya gitu. Orang-orang yang mengeluhkan misalnya sumber air permukaan di hilirnya sangat-sangat kacau, ya kita edukasi masyarakat hulunya gitu. Orang-orang yang mengeluhkan, ini banjir di hilir ya, kita edukasi juga masyarakatnya gitu, entah di hulu, entah di hilir, entah di tengah. Yang di hulu ya jangan jangan jadikan deforestasi sebagai suatu alasan, yang di tengah jangan jadikan kebiasaan buang sampah jadi alasan, yang di hilir juga jangan jadikan saya masyarakat hilir, saya jadi kena banjir, saya hilir, enggak gitu. Karena masyarakat hilir pun sepatutnya turut andil dalam masalah ini. Jadi semua semua hal-hal tersebut itu bisa diatasi dengan yang pertama edukasi sebelum kita masuk ke tahap-tahap yang lebih teknis. Nah, itu mimpi saya dan harapannya memang 3 sirkular masalah tadi itu bisa diselesaikan. Memang tidak bisa dibutuhkan waktu yang cepat. Katakanlah pengalaman dari Pak Faisal gitu ya, di Australia 100 tahun, ya it's okay gitu, it's completely okay. Asal asal Indonesia ke depannya memang benar-benar bisa maju dalam hal pengembangan sumber daya air. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Saya Muhammad Rizky Purnama, NIM 258203113. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Faisal dan Pak Agung atas materi dan pembelajarannya selama 1 semester penuh ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.